Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Jumpa lagi dalam sesi masih dalam hari kemerdekaan 17 Agustus 2021, tepatnya 76 Dirgahayu Indonesia Merdeka. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu pimpinan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Toto Haryono, Pak, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi. Salam awas. Selamat pagi Pak Ulil, selamat pagi sahabat podcast Bawaslu Mojokerto, Bawaslu Kota Mojokerto. Salam sehat selalu, salam hormat, merdeka. Merdeka. Ya, Pak Toto ini adalah pengampu Kordif sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pagi ini secara khusus dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga beberapa hari yang lalu, yaitu 15 Agustus, tepatnya peringatan Hari Ulang Tahun Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia yang ketiga. Spesial kita mengundang beliau di acara podcast pagi ini. Kita akan mengenal lebih dekat dan juga mengupas, mendalami Bapak Toto ini. Mungkin karena beliaunya ini saya kenal adalah senior marhen, saya tidak panggil Pak ya, mungkin lebih asik saya panggil Bung Toto gitu ya. Kita bisa lepas Pak ya, biar terlihat karena sudah melalui protokol kesehatan. Mungkin sahabat podcast banyak tidak mengenal sosok Pak Toto, Bung Toto ini, karena kalau di dalam dunia penyelenggara tentu hampir teman-teman di Jawa Timur baik KPU maupun Bawaslu mengenal beliaunya. Saya mendapat kurikulum vitae Bung Toto ini kelahiran asli Malang 5 Februari 1967. Beliaunya adalah di CV-nya pernah menjadi wartawan di harian Pagi Memorandum pada tahun 1987. Jadi 3 tahun sebelum saya lahir, beliaunya sudah pendekar di dunia jurnalis. Tentu luar biasa sekali. Zaman-zaman kalau di dalam sejarah ini dalam masa Orde Baru. Karir beliau sebagai jurnalis 20 tahun dan berakhir ketika beliau merasa industrialisasi pers tidak bisa lagi mewadai idealismenya. Pada saat itu beliau menjadi pimpinan redaksi Arema dan akhirnya beliau memilih untuk kembali ke dunia hukum sebagai advokat dan mendirikan berbagai kelompok studi kajian di Malang. Beliau sempat aktif di beberapa program seperti pemberdayaan ekonomi rakyat di Jatim seperti PAM DKB, Jampes 1, 2 dan Jalil Kesa dan sebagainya. Ini sebagai pengantar mengenal sosok lebih dekat Bung Toto. Mungkin pertanyaan pertama adalah terkait kenapa Bung Toto ini sekarang lebih tertarik ya mendalami menjadi penyelenggara pemilu, ya kan gitu ya. Bukankah bagaimana kalau misalnya dengan pengalaman puluhan tahun menjadi jurnalis, mestinya levelnya punya industri atau perusahaan seperti Dahlan Iskan, seperti Pak Yakub Utama punya Kompas. Nah ini gimana kok Bung Toto ini lebih
tertarik menjadi penyelenggara sekarang di Bawaslu Jawa Timur ini. Gimana Pak Toto? Ceritanya gimana? Ya Pak Ulil, terima kasih Pak Ulil. Saya ini sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Saya ini selalu tertarik dengan Pak Ulil. Saya itu kalau panggil Pak Ulil itu Mbak Yai Ulil. Karena Pak Ulil itu stylenya itu style Mbak Yai, kalem gitu. Waduh, saya ini jadi besar kepala ini. Bahasa Malangnya itu kalau jalan itu ngijek telek gak melenyek. Itu Pak Ulil. Terima kasih Pak. Jadi apa yang disampaikan tadi, kenapa Bung Ulil lebih suka memanggil Bung daripada Pak, itu ada benarnya. Bung itu kan panggilan egalitarian, persamaan. Kalau di masa Rasulullah itu sahabat. Sahabat Utsman, sahabat Ali. Kalau di Kuba sana ada C Guevara, itu artinya sama, kawan Guevara. Gitu ya. Jadi C, Bung, kawan itu artinya sama. Panggilan egaliter. Panggilan egalitarian, kebersamaan. Posisi manusia itu di hadapan Tuhan itu sama, hanya tingkat ketertundukannya kepada Tuhan yang membedakannya itu. Maka terima kasih Bung Ulil sudah memanggil Bung, itu mengingatkan bahwa kita itu satunya sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak terlalu berlebihan juga kenapa saya berprofesi sebagai penyelenggara pemilu. Kenapa kok tidak tetap jadi jurnalis? Karena bagi saya pribadi, profesi jurnalis ya profesi sebuah kebanggaan. Saya menganggap ini sebuah avatar, penyampai. Karena tugas jurnalis itu, Pulitzer itu salah satu anugerah terbaik di dunia jurnal. Karena Pak Pulitzer itu juga mantan angkatan laut di Amerika sana yang artinya mendedikasikan dirinya pada jurnalis. Apa jurnalis itu? Mereka yang berpihak kepada yang papa. Jadi substansi filosofi seorang jurnalis pasti mentalnya, karakter pribadinya selalu dia berpihak pada yang papa, berpihak pada yang lemah. Inilah keberpihakan. Jadi jurnalis harus independen. Oh iya, di dunia ini tidak ada yang sungguh-sungguh dependen. Tidak ada. Pasti ada yang tergantung depend. Independen juga tidak ada. Di dunia tidak ada. Satu-satunya yang tempat bergantung ya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Allah Somad itu tadi tempat bergantung, tidak ada lagi yang lain. Yang lain tidak ada. Mesti depend. Depend terhadap apa? Depend terhadap dirinya, depend terhadap masa lalunya, depend. Jadi, tapi harus berpihak. Jurnal berpihak kepada siapa? Berpihak pada kebenaran. Berpihak kepada yang lemah. Berpihak kepada yang papa. Nah, skim jurnalis itu sama persis dengan skim pengawasan. Kita itu pengawas sekarang itu lahir karena zaman reformasi. Zaman reformasi lahir karena saat itu pemilu sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Karena pemilu penuh dengan manipulasi. Pemilu hanya pemilu prosedural, memenuhi syarat standar prosedural. Hampir samalah dengan di negara-negara yang menganut paham komunis. Pemilu itu harus 100%, harus 90%. Walaupun untuk mencapai 100% itu penuh manipulasi, penuh tekanan. Nah, zaman Orba dulu, zaman kekuasaannya militerisme. Di mana-mana terkenal lah, ada jalur ABRI, jalur partai lah, semuanya penuh dengan kesewenang-wenangan. Lalu lahirlah reformasi. Mengembalikan lagi pemilu tidak hanya sebagai sarana prosedural, tapi substansi demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, diberi kebebasan untuk menentukan. Dari peran rakyat konkret dalam dunia kepemerintahan, keterlibatan rakyat konkret dalam mengatur negaranya, ya lewat pemilu yang 5 tahun sekali itu. Yang itu tidak boleh ada tekanan. Dan di situ ada
peran Panwas. Apa peran itu? Menjaga keadilan pemilu. Pemilu tetap pada arsnya, pada akarnya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tanpa tekanan, biarkan rakyat bebas untuk menentukan sikap, tidak tergantung dengan uang. Karena itu maka musuh pertama Panwas adalah politik uang, transaksional. Pasti mereka yang berpihak kepada yang papa pasti akan melawan segala bentuk transaksional. Apa transaksional itu? Kan akar dari kapitalisme, bahwa segala sesuatu bisa jadi komoditas. Apa sih kapitalis? Ya menjadikan segala sesuatu komoditas, alat jual beli, kawan menjadi komoditas, persaudaraan jadi komoditi. Semuanya bisa dijadikan komoditas dan semuanya bisa ditransaksikan. Yang lahirnya adalah nominal. How much? Berapa? Piroan awakmu. Berapa? Kata Pak Ulil, wani piro. Derajat kemanusiaan menjadi turun karena wani piro. Karena apa? Semua menjadi komoditas. Bayangkan, kita itu punya teman cari rumah, cari kos-kosan. Sambat ke temannya, cak yuk ning tulung nih, lek ono kontrakan, aku butuh omah ning, golekno kontrakan. Oh iya, digolekno kontrakan ternyata minta upah. Jari ini makelarane. Lho ya apa ini? Inilah kapitalisme sesungguhnya, apa? Menjadikan pertemanan, persahabatan semuanya menjadi komoditas, bisa diperjualbelikan, bisa menjadi diperdagangkan. Lha wong karo kancane ono makelar terus opo iki? Nilainya persaudaraan menjadi runtuh. Ya ini yang kita lawan. Memilih bukan karena uang. Ya memilih karena memang Pak Ulil ini mungkin nanti setelah tidak jadi Panwas mau mendaftar jadi presiden, mau menjadi gubernur. Ya dipilih karena konstruktur akhlak mental Pak Ulil itu memang layak dipilih. Oh, Pak Ulil itu track recordnya baik. Baik dalam artian apa? Tangannya itu ringan untuk membantu sesama. Mulutnya itu berat, tidak gampang ngomong kejelekannya orang. Matanya itu sayu, tidak memandang yang tidak diperbolehkan. Nah, track record itu yang menjadikan Pak Ulil dipilih. Bukan karena Pak Ulil, di kantong sebelah kanan itu gambar 100.000 warna merah. Yang kiri 50.000. Kalau jalan, bukan itu. Tapi karena mentalnya kembali lagi kepada zaman Islam dulu apa? Ya orang dipilih karena akhlaknya, karena mentalnya. Ya, di Panwas itu sama dengan di jurnalis. Mengawasi apa? Menegakkan keadilan pemilu. Bersama siapa? Ya bersama rakyat. Itu persamaannya dengan di dunia jurnalis. Kira-kira gitu. Iya. Jadi terkait dengan apa? Tadi kan memang sudah dijelaskan gamblang latar belakang secara ideologis maupun filosofis lah kan gitu. Karena 1987 kemudian sampai saat ini kan 2021 ya. Tapi kembali kepada sosok figur Pak Toto, saya itu mengenal pertama kali beliau itu mulai 2017 karena waktu Panwaslu ya. Saya mengenal beliau itu satu tutur katanya itu tegas, lugas, filosofis dan inspiratif. Jadi dalam setiap arahan-arahan beliau itu visioner sekali. Dan saya belum kenal banyak beliau ini, ternyata memang dunia jurnalis ya. Nah, sekarang karena saya ini ibarat umur itu jauh di bawah Pak Toto, saya menjadi penyelenggara ini di era reformasi 2017, 2013 saya Panwascam, 2009 2008 saya relawan. Dari saya tidak pernah mengenal
di lapangan seperti apa pemilu Orde Baru kan itu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apa perbedaan pemilu di Orde Baru dan di masa reformasi? Apalagi Pak Toto ini di Orde Baru menjadi jurnalis, di era reformasi menjadi penyelenggara atau eksekutifnya. Kira-kira perbedaannya seperti apa, Bung Toto? Hampir sama. Jadi pemilu pertama menurut literatur yang terbaik itu adalah pemilu tahun 1955. Saat banyak partai, ada sekitar 48 lebih partai. Tapi waktu itu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemilunya berjalan sangat demokratis. Artinya apa? Demokratis itu semuanya itu datang ke tempat pemilihan itu bukan ingin apa-apa, tapi sungguh-sungguh satu fokus ingin bagaimana negara ini setelah merdeka berjalan dengan baik menuju tujuan nasional apa? Rakyat adil dan makmur. Untuk itu maka perlu perangkatnya, yaitu pemimpin-pemimpin yang amanah, yang punya visi kenegarawanan. Tahun 55 itu berbondong-bondong banyak partai mereka milih, tidak ada kericuan, melahirkan parlemen yang baik, konstituen yang baik. Sehingga semua media asing berbicarakan pemilu 55 tahun 5 adalah pemilu terbaik di Indonesia. Sejarah ternyata berulang. Pemilu terbaik setelah kemerdekaan itu, setelah tahun 55, pemilu pertama, pemilu tahun 1999. Pemilu pertama setelah zaman reformasi. Kenapa? Karena saat itu tidak ada tekanan. Rakyat berbondong-bondong kepingin untuk meneruskan pembangunan setelah jatuhnya masa rezim Orde Baru. Kenapa? Karena di masa Orde Baru itu semuanya penuh dengan manipulasi, penuh dengan ketertekanan. Rakyat ingin mencari pemimpin, membuat haluan negara yang dipilih orang-orang yang merasakan bagaimana cara membuat negara yang terbaik. Pemilu yang terbaik 99. Gak ada politik uang. Gak ada orang dipaksa masuk TPS. Kalau enggak nanti dipecat jadi pegawai negeri. Gak ada manipulasi suara dicoblos. Di bawahnya ada pakunya untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Semuanya berjalan berbondong-bondong. Tahun 99. Berjalan sampai begini, semakin lama kualitas pemilu ini menurut literasi ya tidak semakin baik, semakin turun. Kenapa? Dari pengamatan kami juga ternyata mulai muncul politik uang. Orang ditekan untuk memilih bukan dengan kekerasan tapi dengan duit. Tekanannya adalah kebutuhan, uang, sehingga orang tidak mandiri lagi, datang ke TPS karena duit. Bahasa Pak Ulil tadi wani piro apa NPWP ya? NPWP, nomor piro wani piro. Ini walaupun ini bahasa selengan, tapi ini mencerminkan, bahasa ini mencerminkan sesuatu yang hidup dalam masyarakat. Lalu ditransformasi menjadi sebuah kata kalimat parodi. Nomor piro wani piro, dan itu umum. Artinya apa? Inilah bentuk kesakitan masyarakat kita. Bahwa sesuatu sudah menjadi transaksional, kebenaran sudah jadi transaksional. Lalu orang ditekan lewat apa? Lewat kebutuhan, lewat uang. Sama kalau dulu ditekan oleh yang namanya berseragam militer untuk mengarahkan pada salah satu golongan, salah satu peserta, sekarang diarahkan dengan kekuatan material, kekuatan kapital untuk memilih peserta pemilu. Apa antitesenya? Hanya satu, keyakinan terhadap kebenaran, kecintaan terhadap negara. Semangat nasionalisme ini yang penting. Tanpa itu, ya sudah, nomor piro, wani piro itu bisa terjadi dimanapun. Ini guyonan, tapi guyonan itu menjadi sesuatu yang hidup di masyarakat, dan itu cerminan masyarakat. Berjuang dulu menjadi kata-kata sakral. Berjuang itu artinya apa? Orang melakukan sesuatu demi keyakinan karena ada yang diperjuangkan.
dan ada yang terteteskan, dikurangi. Ini bedanya pejuang dan profesional. Kalau profesional dia melakukan sesuatu karena keahliannya dan mendapatkan sesuatu karena keahliannya, mendapatkan sesuatu. Kalau pejuang enggak, dia melakukan sesuatu dengan keyakinannya tanpa mendapat imbalan sesuatu. Tapi ada yang dikurangi dalam dirinya. Enggak tahu batinnya, hatinya, hartanya. Itulah dia berjuang. Beda berjuang dan bekerja itu beda. Kalau bekerja ya dia dapat dia sesuatu imbalan. Saya ini bekerja, saya ini bukan pejuang demokrasi, enggak. Sombong, pembohong kalau saya ngomong pejuang demokrasi. Mas pejuang demokrasi enggak, saya dapat bayaran. Ada bayarannya. Ada bayaran, sama dengan NGO yang ngomong pejuang buruh, dia dapat bayaran kok. Pejuang itu sesuatu yang dilakukan karena dia mengeluarkan dari apa yang diperjuangkan. Beda pejuang dengan pekerja, beda dengan profesional. Saya itu seorang profesi wartawan, profesi jurnalis. Saya profesi sebagai penyelenggara pemilu. Kan negara membayar saya. Jadi kalau saya datang ngomong dibayar oleh negara, bukan karena saya ini berjuang idealis. Enggak. Oh, dibayar. Kalau tidak dibayar, mental saya itu buruk. Nah, itu yang benar. Karena saya dibayar oleh negara, maka saya dituntut oleh negara. Rakyat berhak untuk mengoreksi setiap apa yang dikeluarkan oleh APBN, oleh APBD. Sepak terjang saya ini berhak dikontrol. Karena itu ada namanya lembaga etik, namanya Dewan Kehormatan. Di profesi itu selalu ada Dewan Etik, Dewan Kehormatan wartawan, Dewan Kehormatan penyelenggara. Kenapa? Saya ini makan duit negara. Maka ucapan, tindakan, perilaku saya ini harus seia, sekata lurus dengan tujuan negara. Kalau enggak, maka saya kena etik. Saya bisa dipecat. Apalagi melanggar profesi saya sebagai penyelenggara. Nah, ini persamaan dan perbedaannya pemilu yang dulu dan pemilu yang sekarang. Sama-sama Pak. Sama-sama kita belum mandiri, masih perlu badan pengawas. Untuk apa ngawasi pemilu? Supaya tidak ditekan. Di luar negeri, pengawas itu masyarakat juga. Gak perlu negara nambah biaya untuk bayar saya, itu gak perlu. Biarkan rakyat yang negara masih perlu karena apa? Masyarakat masih sakit. Dan ayo bareng-bareng kita awasi pemilu supaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya integritas, punya kenegarawan seperti pemilu tahun 55. Kira-kira begitu. Ya, begitu penjelasan yang begitu jelas dan gamblang ya. Perbedaan pemilu di masa Orde Baru dan reformasi dari Bung Toto. Berkaitan dengan keberadaan ya. Tadi kan sudah disinggung di luar negeri itu tidak perlu ada pengawas karena masyarakatnya itu sudah sadar. Nah, disinggung oleh Bung Toto, pemilu terbaik adalah 55 sebelum Orde Baru, kemudian 99 ya gitu ya. Nah, sekarang ini terkait dengan keberadaan Bawaslu di kabupaten kota yang mana 15 Agustus kemarin itu sebagai ulang tahunnya ya, karena pertama kali saya itu dilantik tahun 2018 ya, tepatnya tanggal 15 Agustus itu menjadi tonggak keberadaan Bawaslu kabupaten kota menjadi permanen begitu Pak. Nah, menurut pandangan Pak Toto, karena sebelumnya di isu revisi Undang-Undang 7, Undang-Undang tentang Pemilu itu tarik ulur terkait keberadaan Bawaslu Kapkot itu untuk ditinjau ulang menjadi lembaga sementara seperti sebelumnya. Nah, korelasi dengan bagaimana penguatan ya, ini di saat masyarakat saat ini tingkat kepercayaannya terhadap pemilu ini sedang faktanya menurun, dan kemudian keberadaan korelasi dengan Bawaslu Kapkot
di usia 3 tahun. Ini menurut Bung Toto sebaiknya seperti apa? Dengan saat ini salah satu program sesuai amanat undang-undang, salah satunya yang kami lakukan di kabupaten kota itu adalah saat ini menggalang sebanyak-banyaknya kerjasama dengan masyarakat, stakeholder, dengan kampus, dengan kelompok masyarakat, tokoh agama. Nah, ini untuk MOU yang tujuan utamanya adalah menjadi pengawas partisipatif. Arahnya ke sana, seperti di luar negeri, bagaimana masyarakat ini punya kesadaran. Mereka adalah yang punya kedaulatan dari rakyat oleh rakyat, dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, 3 tahun Bawaslu Kabupaten Kota ini kedepannya seperti apa menurut pandangan Bung Toto ini? Perlu diperkuat atau memang dikembalikan saja gitu? Gimana Pak Toto? Cita-cita saya nanti berharap semakin lama Panwas itu semakin tidak ada. Mungkin. Panwas tidak ada lagi, sudah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, tidak ada. Rakyat sudah sadar untuk mengawasi, rakyat sudah sadar hukum, rakyat mampu berdiri sendiri, tahu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Rakyat menjadi pengawas. Seluruh rakyat itu tujuan Bawaslu. Sama dengan di Belanda, penjara itu kan sepi sekarang. Awalnya dibutuhkan penjara sebanyak-banyaknya sebagai panis, sebagai hukuman. Tapi semakin masyarakat itu sadar, nggak ada orang dihukum, penjara kosong. Nggak kayak di sini Pak, penuh ini, overload, overkapasitas terus ini. Dan kita berharap penjara ini kosong. Kita berharap tidak ada lagi Bawaslu ini. Biarkan negara melaksanakan ini, tidak usah lagi pakai badan yang ad hoc. Tidak ada pakai badan independen. Karena negaranya sudah dipercaya. Apa? Negara sebagai pelaksana, negara sebagai fasilitator. Karena pergantian kepemimpinan yang sustainable itu tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya dipercaya, opo ngono duit kayak bayari wong itu. Wong rakyatnya sudah bisa, ASN-nya sudah mampu. Dan ASN-nya juga nggak banyak-banyak sudah. Semua sistem sudah berjalan. Cita-cita kita itu seperti itu. Semua pengawas pemilu cita-citanya seperti itu. Dirinya tidak ingin lagi menjadi pengawas pemilu. Ingin rakyat. Maka kita punya program SKP di Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Apa? Mengajak rakyat berbondong-bondong. Ayo, setiap rakyat sadar tentang keberadaan lembaga pemilu, sadar terhadap proses pemilu, sehingga apa? Ikut memiliki lembaga pemilu, ikut memiliki pemilu, merasa betul, oh ini ya namanya demokrasi itu. Karena negara hukum itu ini, negara republik itu ini, negara demokrasi ini, negara Pancasila itu ini. Karena sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilannya ini memilih perwakilan harus lewat mekanisme. Apa mekanismenya? Pemilihan umum. Kalau semuanya sadar tentang mekanisme ketatanegaraan ini, tentang pentingnya ini, nggak ada Panwas. Sudah nggak perlu diawasi, rakyatnya sadar. Kalau ada kepincangan ya rakyat lapor kepada Pak Polisi, perbuatan pidananya, rakyat bisa lapor kepada aparat penegak hukum. Karena rakyat sadar berani melaporkan. Nah, kondisi saat ini ternyata kita masih belum. Perlu ada suntikan-suntikan, perlu ada kerja bareng. Negara masih perlu apa? Karena memang kewajiban negara untuk membentuk pemilu yang kredibel, pemilu yang berintegritas, kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Maka pemerintah membentuk perangkatnya. Sama dengan pemerintah membangun rumah penjara. Karena dibutuhkan, sama dengan kita membangun pengawas. Karena dibutuhkan apa? Untuk menegakkan, menggiring masyarakat pada proses pemilu yang berkeadilan, pemilu yang terbuka, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Ini asasnya pemilu. Ke depan semoga rakyat semakin sadar dan program Bawaslu untuk sekolah kader partisipatif ini terus bergaul, rakyat sadar dan tidak ada lagi Bawaslu
negara menjadi lebih baik. Siap. Ya, jadi lebih setuju Bung Toto ini untuk kembali bahwasanya ini adalah memang Proses rakyat. penguatan ini proses penguatan. Kalau sudah kuat ya ngapain gitu loh. Iya. Jadi memang saat ini itu memang menjadi antitesis ketika kita di masyarakat. Seringkali ketika sosialisasi itu bahwasanya masih memandang bahwasanya pemilu itu tadi itu. Kalau dulu itu ditekan militer, kalau sekarang kan ditekan money politik kan gitu. Jadi pandangan masyarakat itu bahkan mempertanyakan Bawaslu keberadaannya itu sebagai apa. Nyatanya money politik itu masif, dan meskipun memang faktanya di lapangan itu sulit untuk dibuktikan kan begitu. Nah, dengan program sekolah pengawasan partisipatif MOU itu memang kita memang mengajak ke arah bagaimana penyadaran gitu ya, bahwasanya demokrasi itu memang harus diperkuat gitu, Bung Toto ya. Nah, terkait dengan sengketa ini kepada sesuai dengan divisinya Bung Toto yang membidangi sengketa di Jawa Timur, banyak masyarakat yang belum mengenal ya, karena kewenangan di undang-undang Bawaslu kabupaten kota itu punya kewenangan sengketa, proses sengketa. Nah, sejauh ini efektivitas divisi sengketa di kabupaten kota, terutama pada saat Pilkada 2020, ini seperti apa Pak Toto, Bung Toto? Tolak ukurnya satu, sampai sejauh mana sih keberadaan lembaga sengketa di Bawaslu itu? Bahwa tingkat pendaftaran perkara yang di MK itu menurun dibanding pemilihan kepala daerah sebelumnya. Lalu tingkat kerawanan ini masih kita ini punya indeks kerawanan ya nanti. Kita akan susun IKP itu tingkat apa ya, saya bisa membahasakan bukan kerawanan, tingkat kerusuhan itu berkurang. Demo-demo tidak seperti yang dulu, banyak berkurang. Kenapa banyak berkurang? Karena sebelumnya kita getol mensosialisasikan peserta pemilu, masyarakat yang pemilih, kalau ada persoalan gak usah kamu demo, gak usah rame-rame demonstrasi ke pengadilan, gak perlu, karena Bawaslu itu sudah bisa menyelesaikan sengketa. Kalau ada wong tukaran gak perlu kamu gegeran diri, serahkan itu ke Bawaslu, biar Bawaslu yang bekerja, yang dia dibayar itu Bawaslu, bukan peserta pemilu. Negara sudah membayar Bawaslu untuk apa? Menjadi garda terdepan dalam proses gegeran. Gegeran itu terjadi karena apa? Karena ada perbedaan pendapat. Perbedaan interpretasi terhadap proses pemilu. Nah, perbedaan pendapat ini dijar-jar pasti akan terjadi tukaran. Supaya tidak tukaran, ada pengadilnya sekarang, yaitu Bawaslu, menyelesaikan sengketa. Caranya apa? Seperti kuasi peradilan semu. Prosesnya sama dengan di pengadilan. Kalau sampai berbeda pendapat soal warisan, soal hutang piutang, soal aturan kan sama lapor ke pengadilan. Kalau soal pemilu sama lapornya ke Bawaslu. Nanti ada sidang, ada majelis hakimnya, ada kuasa hukumnya, ada panitia untuk menyelesaikan sengketa. Jadi gak perlu demo wis nyesei embong, bayari mangan. Ya kalau cukup 10 orang demo itu kadang-kadang ratusan. Berapa budget yang harus dikeluarkan oleh
mereka yang peserta pemilu yang berkepentingan itu cukup sampai datang ke Bawaslu nggak bayar sama sekali, laporkan, ini aku melaporkan memohon adanya perselisihan dengan partai A, partai B, peserta A, biarkan diselesaikan oleh Bawaslu. Kalau Bawaslu macam-macam, laporkan ke DKPP. Kalau dia macam-macam, dijamin pasti dipecat sama DKPP. Kalau ternyata dia jadi majelis hakim penceng cueng, berpihak kepada salah satu pelapor atau peserta, laporkan ke Dewan Kehormatan Pemilu, penyelenggara pemilu. Pasti dipecat karena sudah banyak yang dipecat. Sehingga apa, keberadaan penyelesaian sengketa, divisi penyelesaian sengketa itu sebagai mesin es, mesin cuci. Untuk apa? Tidak ada lagi gegeran-gegeran yang berkaitan dengan pemilu. Karena apa? Sudah dikanal, dimasukkan ke pengadilannya pemilu, yaitu di Bawaslu. Jaminannya apa? Jaminannya kalau dia tidak adil, maka laporkan ke Dewan Penyelenggara Kehormatan. Jaminannya apa sanksinya? Dipecat. Begitu, sahabat Bawaslu. Selanjutnya terkait dengan Hari Kemerdekaan ini, Bung Toto, yang kita kenal Bung Toto ini kader marhaen yang punya darah nasionalis ya. Kalau bahasanya teman-teman dulu, darahnya itu kalau dipotong ini keluar bunyinya nasionalis ini. Orang-orang nasionalis seperti apa, apalagi dengan kondisi saat ini di masa pandemi ya, terus Bawaslu juga kena aturan PPKM, kita juga WFH sebagian. Seperti apa Bung Toto, bagaimana merefleksi kemerdekaan yang ke-76 ini? Secara pribadi saya mengatakan bahwa bertemunya pandemi dan kemajuan IT ini seakan-akan menjadi negara itu kalau di komputer diinstal ulang, di restart. Tuhan sedang menjalankan restart untuk dunia ini. Dan kalau dulu itu oligarkinya itu panglimanya adalah politik, panglimanya adalah ekonomi. Sekarang tuh oligarkinya adalah oligarki kesehatan. Semua waktu ada kesehatan. Dengan kalimat OTG, orang tanpa gejala, itu kan sudah sakit tapi tanpa gejala, itu kan sudah merubah mindset. Itu kalau sakit itu biasanya punya gejala. Ini orang waras kayak punya gejala. Lalu harus 5M. Pakai masker, berjarak, menjaga jarak. Semuanya harus pakai. Ini oligarki, dan ini sedang melandai dunia ini. Banyak yang berjatuhan, usaha berjatuhan. Satu sisi orang kaya baru tumbuh, orang kaya dari sektor kesehatan yang berpatron pada oligarki kesehatan dan segala atributasinya. Satu sisi banyak tempat-tempat yang jatuh, tempat hiburan banyak. Satu sisi tumbuh lagi sektor pangan yang luar biasa. Kita belum tahu apa yang harus terjadi, tapi yakinkanlah, saya sebagai seorang nasionalis, seorang Pancasilais, Marhanis, pegang aja 5 sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Berketuhanan, berkeadilan, setia kawan, persatuan, bermusyawarah, dan ayo bersedekah. Tanamkan 5 ini, insya Allah kita bisa lolos dari proses wabah ini. Bagi Bawaslu ini proses meneguhkan, merefleksi diri. Sudah pantaskah saya makan duit negara ini dengan pekerjaan saya? Ini proses meneguhkan diri. Karena apa, lahirnya 15 Agustus itu di masa kemerdekaan, jadi nggak main-main. Tanggung jawab kita itu besar. Betul. Begitu kita dilantik, kita ada peringatan kemerdekaan, lalu kita disuruh merefleksikan diri. Maka semoga kita husnul khotimah, semakin lama Bawaslu itu semakin kuat. Kuatnya Bawaslu artinya apa? Hilangnya Bawaslu. Karena apa?
spirit Bawaslu itu sudah menyatu kepada masyarakat. Kalau Gajah Mada itu mukso. Bang ini ngomong mukso. Spirit pengawasan sudah ada di masyarakat, lembaganya hilang tapi spiritnya sudah ada di masyarakat. Karena apa? Bersama dengan spirit kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Begitu Bung Lil. Iya. Terkait dengan rencana strategis seperti apa Bung Toto terkait ini kan hari-hari kita ini adalah bagaimana menyiapkan bagaimana rencana pemilu 2024 dan juga pilkada serentak 2024. Di divisi sengketa sendiri saat ini seperti apa Bung Toto? Ya tentu sebagai pengadil kita di masa ini kan masa tenang ini dalam penyelesaian tenang karena tahapan belum berjalan, maka yang paling mungkin kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri. Apa? Mengasah pengetahuan kita, mengasah ilmu kita dalam proses pengadilan pemilu. Belajar dan belajar sampai nanti waktunya tarung perang kita sudah siap. Iya. Gitu, ya kalau kami ini kan belajar termasuk di 2023 kan termasuk ada seleksi lagi ya gitu ya. Kalau dengar-dengar ini Bung Toto akan seleksi ikut kompetisi di tingkat pusat. Gimana Bung Toto ini? Setiap orang itu punya hak yang sama untuk meraih hal yang lebih baik. Dan punya kewajiban kita, sunatullah kita untuk apa? Berusaha yang lebih baik. Begitu Bung. Ke depan kita ini akan terus maju berjalan. Luar biasa, semangat sekali sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto dengan tamu kita yang luar biasa. Semoga informasi dan ilmu-ilmu yang didapat ini berguna bagi kita semua, terutama sahabat podcast Kota Mojokerto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Toto, Kordip Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kita doakan Bung Toto diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur dan kesuksesan dalam apa yang menjadi hajat dari cita-cita dari pimpinan kami, Bapak Toto Haryono, Sarjana Hukum. Mungkin itu saya juga minta maaf kepada pimpinan, mungkin banyak pertanyaan yang agak nakal-nakal gitu Pak. Kita akhiri dengan pekik Pak. Merdeka! Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.